diberikan kesempatan dan kondisi yang sehat. Ya, semoga semuanya dalam kondisi yang baik hari ini. Dan mohon izin, nanti ada beberapa video yang akan kami tampilkan ya, untuk penunjang penyampaian materi. Dan terima kasih Dr. Uci atas kesempatannya dan bimbingannya ya, karena beliau ini adalah senior saya ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih mendapatkan bimbingan dan semoga berkah. Ya. Amin. Matur suwun Bu Ci. Ya. Baik. Ya, sama-sama. Baik. Hari ini saya akan coba share screen sebentar. Baik, apakah sudah muncul di layar rekan-rekan mahasiswa? Sudah, dokter. Baik, oke. Seperti biasanya sebelum saya memulai praktikum hari ini ya, praktikum via daring, ya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nantinya apa yang kita pelajari hari ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan dicatat sebagai sebuah amal yang soleh ya, seperti itu. Baik, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk hari ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Uci tadi membahas tentang infeksi ya. Bahwa infeksi itu bisa berasal dari agen infeksius. Nah, agen infeksiusnya apa saja? Macam-macam. Ada agen infeksiusnya berupa bakteri. Bakteri pun ada bakteri gram positif, gram negatif, dan lain sebagainya. Terus ada virus dengan varian genusnya dan varian mutasinya. Terus ada dari parasit ya, baik itu into, helmin, dan lain sebagainya. Serta dari jamur, beserta dengan toksinnya. Nah, ini yang nantinya akan kita pelajari bersama sebagai kompetensi saudara nantinya menjadi seorang dokter hewan. Kenapa ini penting ya? Karena yang pertama adalah dokter hewan ini fungsinya adalah sebagai analisis. Ya, bukan teknis, tapi kita akan mempelajari teknisnya biar ketika menganalisis bisa tahu apakah teknis yang dilaksanakan sudah benar atau kurang tepat ya. Berikutnya adalah kita mendiagnose dari suatu infeksi yang disebabkan oleh agen infeksi yang saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir nantinya adalah memberikan terapi atau pengobatan, tentunya yang efektif dan efisien ya. Jadi pasien sekali datang ke saudara pulang dalam kondisi sembuh. Ya, itu harapan kita sebagai seorang dokter. Baik, hari ini saya akan menyampaikan yang pertama adalah mengenai bagaimana cara untuk pengambilan darah pada unggas. Unggas dalam lingkup yang umum ini nantinya bisa diterapkan pada varian jenis unggas. Saya contohkan ayam layer ya, boiler, terus kalkun, itik, angsa, dan lain sebagainya. Itu bisa saudara terapkan. Yang penting saudara mengetahui lokasi anatomi untuk pengambilan darah dan tata caranya bagaimana. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, sebelum menginjak ke tata caranya, saya ingin sedikit berbagi mengenai apa itu pengambilan darah ya. Pengambilan darah itu bahasa Latinnya adalah venesectio ya, venesectio. Nah, ini yang penting dalam kegiatan diagnosa, terutama untuk penegakan diagnosa. Karena kita ketahui bersama diagnosa itu tidak cukup hanya melihat dari gejala klinis. Gejala klinis secara pengamatan objektif ya atau subjektif nantinya dari masing-masing dokter tentunya akan memberikan bias. Untuk itu, untuk menegakkan bias yang ada diperlukan penegakan diagnosa. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan darah. Nah, ini yang penting ya. Jadi saudara ketika melihat dari gejala klinis tidak boleh langsung menyatakan bahwa itu adalah positif avian influenza atau positif akibat infeksi bakteri dan lain sebagainya. Tetapi harus mengatakan suspek. Ya, diingat-ingat, saudara harus mengatakan suspek nantinya sebagai seorang dokter. Karena apa?
belum ada uji lanjutan atau penegakan diagnosa dari uji-uji yang lain. Untuk itu, salah satunya kita akan bahas mengenai pemeriksaan darah. Sebelum saudara memeriksa darah, tentunya saudara harus bisa mengkoleksinya. Ingat-ingat, sebelum memeriksanya harus bisa mengkoleksinya dengan baik dan benar. Impact-nya ketika saudara mengambil sampel tidak baik dan benar, tidak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya, maka nantinya sampel yang saudara ambil ini kurang representatif atau bahkan tidak representatif terhadap gejala klinis yang ditimbulkan dari pasien. Ini bahayanya ya, maka akan muncul bias, muncul beberapa kesalahan dan lain sebagainya dalam diagnosa. Untuk itu kita akan pelajari bersama. Tujuannya yaitu pengambilan darah untuk mengetahui tingkat kadar suatu zat yang terkandung, ya, yang terkandung dalam darah. Ibarat darah ini adalah suatu larutan di mana ada zat padat, ya, solutnya dan ada solvernya, pelarutnya. Komposisinya di sana lebih tinggi air, ya, 70%-nya adalah air. Dan terutama untuk pemeriksaan imunologi. Nah, imunologi ini juga penting, salah satu yang bisa diterapkan nantinya ketika saudara mungkin magang di farm dan lain sebagainya untuk mengetahui titer antibodi. Titer antibodi ini untuk penentuan efektivitas dari penggunaan vaksin. Nah, kapan kita harus di booster? Tentunya harus dicek dulu titer antibodinya sebelum pengadaan booster. Kenapa? Kalau titer antibodinya masih tinggi, booster tidak akan berjalan secara efisien. Tapi kalau ketika antibodinya rendah, dengan pengamatan titer antibodi, maka booster bisa dilaksanakan. Terus yang berikutnya adalah untuk mengidentifikasi penyakit. Nah, identifikasi penyakit apa saja, ya, agen infeksi tadi, baik itu bakteri, baik itu nantinya jamur, parasit, virus, dan lain sebagainya. Oke, untuk pada pemeriksaan hematologi, kita harus tahu berapa volume yang kita perlukan. Minimal adalah 0,5 mili, minimal, ya. Disarankan pengambilan darahnya adalah melalui pembuluh darah vena. Jadi benar-benar langsung pada wilayah sirkulasi darah. Berikutnya adalah pengambilan pada ayam, ya, atau pada unggas. Ini bisa dilaksanakan dengan variasi dari lokasi pengambilan atau banyak jalan menuju rumah, ya, istilahnya seperti itu. Yang pertama bisa melalui vena cubiti, bisa melalui vena brachialis, dan ini yang bersifat umum, ya, dan memang paling mudah untuk melaksanakan pengambilan darah melalui vena brachialis. Terus jengger pada ayam dan kalkun, nah ini yang jarang dilaksanakan, ya, ketika brachialis tidak memungkinkan, baru opsional berikutnya adalah di jengger dan ayam kalkun pada jengger, ya. Baik. Ini yang paling penting wajib saudara ketahui adalah untuk pengambilan darah itu memang kita perlukan, ya, memang kita perlukan untuk pemeriksaan. Baik itu nantinya penerapan pada unggas komersil, contohnya ayam petelur, ya, ayam pedaging, dan lain sebagainya, puyuh dan lain sebagainya. Juga pada unggas-unggas pet, ya, contohnya burung kicau dan lain sebagainya. Tapi usahakan ketika penanganan untuk pengambilan darah, terutama itu hewan satwa liar, terus burung kicau, dan lain sebagainya, itu kita memperhatikan faktor stres. Hati-hati dalam pengambilan darah. Perhatikan benar untuk faktor stres. Faktor stres ini bisa kita istilahnya kurangi apabila kita menerapkan pelaksanaan handling dan restraint dengan baik. Karena kita ketahui bersama bahwa 70% faktor penyebab kematian pada satwa liar itu bukan disebabkan oleh penyakit sebenarnya, tetapi awalnya adalah dari faktor stres. Nah, ini yang penting, jangan sampai nanti saudara memiliki niat untuk memberikan terapi, tapi memberikan stres. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini peralatan yang nantinya digunakan sebelum saudara mengambil darah. Saudara wajib tahu apa itu peralatannya, baik itu komponennya dan alat ukur dan lain sebagainya. Yang pertama adalah spuit. Nah, spuit ini mungkin saudara sudah sering mengaplikasikannya, sering menggunakannya, bahkan beli dan lain sebagainya. Mungkin nanti saudara kalau ada keinginan untuk menggunakan praktikum swadaya, ya, praktikum swadaya itu dalam artian saudara punya ayam di rumah, terus
beli spuit dan belajar sendiri untuk melaksanakan pengambilan darah unggas, ini sangat memungkinkan. Saya rasa sangat memungkinkan ya. Ataupun diuji dan lain sebagainya. Ya, ini wilayah sekitar saudara, ini bisa dilaksanakan. Baik, saya akan membahas tentang spuit terlebih dahulu. Bahwa spuit itu punya satuan, terutama pada penggunaan jarumnya ya, jarumnya. Satuannya adalah G atau biasanya saudara sering nyebut 23G, 18G, 22G dan lain sebagainya. G dari Dodge. Ini adalah satuan untuk jarum. Di G ini intinya adalah ketika angkanya ini semakin kecil, maka penampangnya akan semakin besar. Ya, bisa dilihat. Coba dibayangkan atau dilihat pada gambar, di sini terlihat pada 27G saudara bandingkan dengan 18G. Maka 27G ini ukurannya, penampangnya, diameternya ini semakin kecil dibandingkan dengan 18G. Nah, di antara penampang ini ada panjang. Panjang ini satuannya adalah inci. Nah, mungkin saudara bertanya 1 inci itu berapa sentimeter? Nah, ini sudah saya siapkan. Bahwa 1 inci itu adalah sekitar 2,54 cm. Dan itu ada variasinya. Saya contohkan pada jarum 22G, biasanya kita nanti untuk pengambilan darah unggas bisa menggunakan jarum 23G atau 22G dengan panjang yang 1 cm ya. Oke. Di jarum 22G ini ada variasi panjang, ada yang 1 cm, 1/4, 1,5 dan lain sebagainya. Bahkan ada yang 2. Dan di sini ada pembagiannya ya. Ini adalah untuk terutama jarum 22, 20, 19, 18. Ini adalah untuk aspirasi. Aspirasi pengambilan darah salah satunya. Terutama untuk hewan besar bisa pakai yang 18G dengan mungkin panjang 12. Panjang 2 cm ataupun 1,5. Nah, sama nanti pada ayam yang paling bagus kita gunakan 22G. Nah, tapi jarum ini sulit didapatkan. Yang banyak adalah 23G dengan ukuran 3/4 inci. Nah, ini cara kita bisa ketahui bersama, inci ini adalah panjangnya dan G ini adalah luas dari penampangnya atau diameternya. Dan terbagi menjadi berbagai komponen. Ya, pertama adalah plugger ya. Ini biasanya saudara nyebutnya piston. Ada barrel. Barrel ini dengan ada skala ya, mulai 0 sampai katakan 10 atau 15, 20 dan lain sebagainya. Terus ada needle dengan satuan G tadi ya. Dan ada penutup. Penutup ini penting, terutama nanti ketika saudara berada di lapangan. Ketika saudara mengambil suatu sampel darah, jangan lupa untuk menutupnya. Karena apa? Di samping untuk mencegah kontaminasi dari jarum ya, masuk ke dalam darah, ataupun nantinya tingkat bahaya ya, keamanan ya. Karena kalau tidak ditutup ya nanti bisa menyebabkan cedera dan lain sebagainya. Oke, ini yang bisa saya jelaskan dari spuit. Saya lanjutkan. Untuk berikutnya adalah di vakutainer. Nah, ini mungkin sedikit tambahan dari saya ya, vakutainer. Vakutainer itu mungkin saudara sering nyebutnya tabung Venoject dan lain sebagainya ya. Vakutainer ini sebenarnya adalah nama merek. Vakutainer adalah nama merek yang terregister atau merek dagang. Nah, karena yang pertama kali membuat ini dengan merek vakutainer, maka secara umum, secara terus-menerus disebutnya sebagai nama barang tersebut ya. Ini pengertiannya vakutainer itu adalah tabung reaksi steril. Ingat, steril. Jadi kita mengambil darah tidak boleh ada kontaminasi. Bahkan sampai tingkat tabung pun dijaga sterilnya. Ya, dipastikan bahwa untuk pengambilan atau wadahnya ini benar-benar steril. Oke. Berikutnya adalah berbahan baku kaca atau plastik. Jadi ada dua opsional di sini. Ada yang bahan bakunya ini yang plastik beningnya ini ya, ini ada plastik bening atau terbuat dari kaca. Terus dengan pembatas karet berwarna ya, macam-macam warnanya, sangat menarik menurut saya. Terus ada kondisi vakum di dalamnya. Jadi ini tercipta kondisi vakum dari penutup karet dan tabungnya ini diciptakan kondisi vakum di sini.
dan nantinya memfasilitasi gambar volume cairan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga saudara bisa menentukan berapa volume yang saudara inginkan ya untuk penggunaan vacuum thinner tersebut, karena vacuum thinner ini ukurannya bervariasi dilihat dari volume ya. Berikutnya dapat berisi zat aditif. Zat aditifnya apa saja? Macam-macam, ada enal sitrat, ada heparin, ada EDTA dan lain sebagainya ya. Terus tujuannya adalah untuk menstabilkan dan mempertahankan spesimen sebelum pengujian analisis ya. Jadi nanti semisal dalam suatu peternakan dikatakan di Madiun, terus saudara harus pemeriksaannya di Surabaya ya, maka butuh tabung ini untuk pengiriman sampelnya, terutama nanti untuk penyimpanan dan lain sebagainya dalam transportasi. Berikutnya, tabung tersedia dengan jarum yang dirancang khusus untuk keselamatan dengan berbagai opsi pelabelan dan volume penarikan. Warna bagian atas menunjukkan aditif dalam botol. Nah, warna-warna ini nanti yang menunjukkan apakah di dalamnya ada zat aditif EDTA ataukah ada zat natrium sitrat dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu kelengkapan tambahan yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil terutama penggunaan hewan besar ya. Kalau hewan unggas dan lain sebagainya cukup menggunakan spuit. Tidak disarankan untuk menggunakan tambahan yang seperti pada gambar. Baik, ini tabungnya bisa dilihat ya. Dan di sini yang sering saudara gunakan di laboratorium adalah yang berwarna tutup merah. Nah, ini dinamakan dengan tabung yang plain, jadi tidak ada zat aditif di dalamnya. Dan untuk penggunaannya, ketika saudara membutuhkan wadah yang steril untuk pembekuan darah, bisa menggunakan tabung plain ini atau tabung dengan tutup merah. Dan ini berlaku internasional. Jadi kalau saudara beli vacuum thinner di Amerika, di Italia dan lain sebagainya, sama. Kalau tutup merah itu artinya adalah plain. Bukan berarti di Indonesia tutup merahnya plain, kalau di sana ada EDTA-nya, tidak, sama. Ini adalah satuannya adalah internasional, berlaku secara internasional. Oke, untuk pembukaan darah bisa menggunakan tabung yang berwarna tutup merah ya, dengan cara pemisahan serum tanpa bisa menggunakan sentrifus atau didiamkan. Digunakan untuk pemeriksaan kimia, imunologi dan serologi, serta untuk bank darah atau cross matching ya, cross matching test. Nah, berikutnya tabung tutup kuning, ini ada gelnya, Dik. Coba dilihat ya, di bawah ini ada gelnya. Gel ini yang dinamakan dengan serum separator tube atau SST. SST ini fungsinya adalah untuk nantinya memisahkan antara serum dan sel darah. Ketika disentrifus, nah ini sebagai sekatnya nanti. Ini akan memisahkan antara serum dan sel darah ya. Serum akan berada di bagian atas dan atas dari gel ya, berarti gelnya nanti berada di tengah, eritrosit berada di bawah, dan serum berada di atas. Umumnya untuk tabung SST ini untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, dan serologi. Jadi opsional kedua ketika saudara ingin mengkoleksi serum bisa pakai yang ini ya, terus bisa pakai yang tutup kuning. Nah ini jarang digunakan karena mahal harganya memang. Oke, baik saya lanjutkan. Berikutnya adalah ini yang sering saudara temui ya, tabung tutup ungu atau lavender ya. Isinya adalah EDTA, antikoagulannya namanya adalah EDTA ya. Digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap dan bank darah atau cross matching test. Berikutnya ada yang tabung tutupnya hijau. Nah, hijau ada dua, ada hijau terang dan hijau yang tua ya. Ini yang hijau terang. Di sini ada, kalau tadi adalah serum separator tube, kalau sekarang adalah plasma separator tube. Nah, antikoagulannya adalah lithium heparin ya. Terus setelah pemusingan nantinya atau disentrifus, plasma akan berada di bagian atas gel dan sel darah berada di bawah gel. Nah, penggunanya untuk pemeriksaan darah, untuk kimia darah. Jadi kalau saudara ingin mengkoleksi plasma, saudara pakai tabung tutup dengan warna hijau terang. Karena di dalamnya ada plasma separator tube atau PST. Kalau saudara mau mengkoleksi serumnya, pakai
tabung yang tutupnya kuning karena di dalamnya ada serum separator tube atau SST. Ya, paham ya, seperti itu. Ini variasi, mungkin nanti ketika saudara di lapangan kompetensi ini saudara perlukan. Baik, berikutnya adalah tabung tutup biru. Ini banyak digunakan teman-teman perikanan biasanya untuk mengambil darah pada ikan ya, karena mereka antikoagulanya menggunakan natrium sitrat. Nah, ini untuk pemeriksaan koagulasi. Ingat ya, tutup warnanya adalah biru. Terus untuk tutup tabung yang warnanya hijau tua, ini isinya adalah natrium atau litium heparin ya. Tadi kalau yang hijau terang itu ada ini ya, plasma separator tube, tapi kalau ini tidak. Dia hanya ada kandungan antikoagulan berupa litium heparin dan natrium. Digunakan untuk pemeriksaan fragilitas osmotik dari eritrosit dan pemeriksaan kimia darah. Baik, selanjutnya ada yang tabungnya ini warnanya hitam. Nah, ini berisi buffer sodium sitrat. Nah, bisa digunakan untuk pemeriksaan laju endap darah. Ya, untuk pemeriksaan laju endap darah nanti bisa menggunakan tabung ini, baik nantinya menggunakan cara Winthrop atau Westergreen. Berikutnya tabung tutup dengan warna abu-abu. Ya, ini berisi natrium fluoride dan kalium oksalat, digunakan untuk pemeriksaan dari glukosa. Ya, ini biasanya banyak digunakan pada manusia, tapi kalau pada hewan juga bisa digunakan untuk pemeriksaan kadar glukosa di dalam darah. Salah satu contohnya untuk pemeriksaan diabetes dan lain sebagainya. Baik, saya menginjak ke teknik pengambilan darah pada unggas. Dalam hal ini adalah DOC. Nah, di pengambilan darah DOC atau diolcik ya, ini pengambilannya adalah intrakardial. Pengambilannya adalah intrakardial. Biasanya spuit yang digunakan adalah ukuran 1 mili dengan jarumnya adalah 26 G dengan panjang jarum yaitu setengah inci ya, atau setengah 2,5 sekian tadi. Nah, tata caranya untuk pengambilan ini yang perlu diingat ya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan. Tata cara langkah kerja itu mekanismenya adalah sistematis. Ingat-ingat, sistematis, hierarki, bertahap ya, ada tahapannya. Ketika saudara meloncati tahap tersebut, maka representatif dari pengambilan sampel pun akan berkurang. Oke, baik. Tahapan pertama adalah tentunya menyiapkan alat dan bahan. Ya, siapkan alat dan bahan. Alatnya apa saja? Alatnya yaitu spuit. Terus kalau membutuhkan vacuum thinner ya vacuum thinner disiapkan. Terus alkohol 70% ya. Kenapa kita pakai alkohol 70%? Karena sifatnya yang aseptis ya. Kalau di bawahnya tidak bersifat aseptis, 70-90% bisa digunakan. Terus selanjutnya adalah menggunakan kapas ya, kapas ataupun nantinya pakai langsung dalam bentuk swab alkohol. Oke. Ketika semua alat dan bahan sudah disiapkan, ambil ayam ya, dipegang, nanti diposisikan, dijepit pada wilayah leher dengan jari telunjuk dan jari tengah. Oke ya, seperti ini nanti diambil seperti ini. Ayamnya kecil ya, DOC. Jadi ayamnya memang kecil, ditaruh di tengah lehernya, terus dikebawakan. Terus wilayah yang akan nantinya kita berikan injeksi untuk aspirasi dari darah ya, atau untuk mengkoleksi sampel darah, kita usap terlebih dahulu dengan kapas alkohol. Karena apa? Karena nantinya dalam pengambilan sampel ini harus aseptis. Dengan tidak aseptis, maka akan mempengaruhi nanti terhadap gambaran darah yang kita ambil. Salah satunya nanti berpengaruh terhadap LED dan lain sebagainya. Oke, setelah kita bersihkan aseptis, atau bahkan nanti barangkali di ayam dewasa ya, bulunya terlalu banyak, silakan untuk istilahnya meminimalisir bulu tersebut. Entah dengan cara dibasahi atau nanti dengan cara dibasahi dengan alkohol maksud saya, atau paling tidak dicabut sedikit, boleh ya. Selanjutnya setelah diswab daerah sekitar leher tadi,
dan wilayah vena jugularisnya terlihat, ini bisa kita ambil, bisa pakai melalui vena jugularis. Nah, nanti ditarik plugernya tadi atau pistonnya tadi sedikit untuk menciptakan tekanan negatif. Tujuannya penciptaan tekanan negatif ini adalah ketika nanti darah atau spuit yang kita gunakan, terutama wilayah jarum, sudah masuk ke dalam vaskular ya atau pembuluh darah, maka darah akan bisa kita amati menetes pada wilayah dinding tabung. Nah, dari situ baru kita tarik. Oke ya. Setelah itu ditusuk wilayah vena jugularis dengan spuit 1 mili ya. Jarum 26G ukuran setengah in. Jika darah keluar ya, ini sebagai indikator ya, sebagai indikator darahnya keluar, tarik pluger perlahan-lahan. Ditarik sampai nanti volume darah yang diinginkan. Apa itu 0,5 atau 1 mili. Minimal 0,5 ya. Setelah itu dicabut spuitnya dan ditutup jarumnya. Ingat, ditutup jarumnya. Ini adalah untuk keamanan saudara. Nah, ketika sudah dikoleksi, ditutup, pluger bisa ditarik ya untuk mendapatkan serum. Tujuannya kalau ingin mendapatkan serum ya berarti memperluas penampang nantinya. Tujuannya agar ketika terjadi pembekuan, serum yang didapatkan pun semakin banyak. Nah, bisa ditarik 3/4 bagian untuk memberikan ruang supaya serumnya keluar. Dan yang terakhir, jangan lupa, ini sering lupa ya, untuk memberi label. Nah, label ini penting karena apa? Jangan sampai saudara mengambil sampel, ini sampel apa ditanya tidak tahu. Ini dari ayam yang sebelah mana atau ayam kode apa tidak tahu. Nah, ini yang bahaya. Karena pengambilan sampel itu adalah sebagai bentuk gambaran dari populasi. Untuk itu sampel harus benar-benar memiliki identitas. Mulai dari ayam apa katakan broiler, DOC, ataupun ayam layer dan lain sebagainya, atau ayam yang lain. Terus tempatnya, saudara mengambil di mana? Vlog A atau vlog B, ataupun nanti di kandang wilayah Blitar katakan. Tanggalnya juga dicantumkan, tanggal pengambilannya bahkan atau waktu juga, dan operatornya. Biasanya operatornya pun harus mencantumkan yang mengambil siapa, dokter hewan siapa dan lain sebagainya. Oke ya, itu yang bisa saya berikan gambaran untuk DOC. Saya stop share dulu dan saya berikan video untuk pengambilan darah melalui vena jugularis ya pada DOC. Oke, sebentar. Baik, sudah muncul, Dek? Sudah, Oke, baik. Silakan disimak ya, disimak. Ini video yang saya ambil dari YouTube ya. Kalau saudara searching sendiri mungkin juga ada. Oke, baik. Monggo silakan untuk dilihat. Ini
adalah DOC atau Day Old Chick ayam petelur yang berumur 1 hari. DOC ini akan kita ambil sampel darahnya melalui jantung. Tujuannya untuk mengetahui titer antibodi sebagai penentu kapan waktu vaksinasi Gumboro. Jarum yang digunakan berukuran 26G kali setengah dengan volume 1 mili. Pengambilannya melalui jantung menggunakan jarum suntik ukuran 26G kali setengah volume 1 mili. Kita buka. Buka tutupnya. Sedikit ditarik. Posisi ayam seperti ini. Raba di bagian dada DOC sampai menemukan tulang berbentuk huruf V. Di antara tulang tersebut terdapat ruang yang disebut rongga dada. Masukkan jarum ke area tersebut. Lakukan dengan cara yang sama dan hati-hati. Pastikan pengambilan di titik yang ditentukan. Jumlah sampel yang diambil cukup 20 saja. Baik, itu yang bisa saya berikan ya. Baik, kembali lagi, nanti akan ada video yang lainnya. Oke, barangkali ada yang... Oke, saya ingin bertanya sedikit. Apa metode... Oke, baik, sudah muncul ya? Sudah muncul, Dek? Sudah, dokter. Baik. Dok. Apa yang tidak dilaksanakan oleh operator tadi? Yang kurang apa kira-kira? Alkohol gak dikasih kapasitas. Dikasih alkohol. Ah, betul. Tidak diberikan alkohol 70% dalam bentuk swab ya. Jadi, belajar dari kesalahan tadi, saudara nantinya ketika menjadi seorang dokter hewan, laksanakan sesuatu pengambilan, baik itu sampel dan lain sebagainya, secara lega artis. Ya, lega artis. Sesuai dengan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Ya, salah satu cara yang bisa saudara amati tadi, kesalahannya adalah ketika pengambilan itu tidak diberikan alkohol swab. Mungkin ada alasan lagi, ini karena di lapangan dan lain sebagainya. Ya tetap, walaupun kita di lapangan dan lain sebagainya, persiapan kan mesti ada ya. Maka siapkan terlebih dahulu, makanya kenapa saya sampaikan bahwa ketika awal adalah persiapan alat dan bahan ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Nah, ini yang untuk di vena jugularis, Dek. Kalau yang tadi adalah secara intrakardia, ya. Ini adalah melalui vena jugularis. Di vena jugularis ini kita harus memfiksasi terlebih dahulu betul-betul wilayah vena tersebut, ya, dengan cara membasahi ya, atau membersihkan sebagian bulu yang ada pada bagian wilayah vena jugularis. Setelah itu kita mengambil, ya, menggunakan squid dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat sampai 30 derajat sudut kemiringan. Squid diarahkan, ya, terus diambil dengan volume 0,5 sampai 1 mili ya, bahkan lebih pun bisa. Tapi ya kita harus tetap memperhatikan apakah nanti hewannya ini apa ya istilahnya bisa hidup atau tidak. Dan proses pengambilan ini memang memiliki resiko ya. Jadi perlu jam terbang. Ketika saudara mengambil dengan saya, dengan operator yang lain pada wilayah kandang, mungkin tingkat keahliannya berbeda-beda. Sehingga kita mengambil mungkin berhasil dikoleksi darahnya tapi hewannya mati. Ada yang seperti itu. Atau hewannya tetap hidup ya, tapi darah yang terkoleksi sedikit. Atau hewannya tetap hidup, darah yang terkoleksi sesuai dengan kebutuhan 1 mili katakan seperti itu.
ya. Dan ini memang memerlukan jam terbang. Jadi jangan khawatir, semakin saudara nanti memiliki jam terbang, terutama yang bergerak di bidang peternakan, ya, unggas terutama, saudara akan memiliki kompetensi ini semakin handal. Oke, baik, saya lanjutkan. Oke, berikutnya adalah yang paling umum dan sering dilaksanakan adalah untuk pengambilan darah pada unggas dewasa, ya, melalui vena brachialis. Nah, langkahnya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, ya, sama alat dan bahannya sama. Yang berbeda adalah nanti penggunaan dari sepuitnya, terutama pada jarum. Alat dan bahan disiapkan, terus handling ternak dalam posisi berbaring, ya. Saya ingin menekankan di sini ada dua, handling dan restraint. Ada yang tahu bedanya handling dan restraint? Kalau ditahan tetapi hewannya masih bisa bergerak, kalau di restrain mencegah hewannya bergerak sama sekali. Oke, betul, ya. Jadi kalau handling itu adalah pembatasan gerak. Intinya adalah kalau restrain itu adalah peniadaan gerak. Geraknya benar-benar ditiadakan, ya. Itu restrain. Restrain, salah satu restrain bisa pakai anestesi. Anestesi juga restrain, termasuk ke dalam restrain, ya. Oke. Baik, berikutnya adalah pengambilan darah di bagian sayap. Sayap diposisikan dibuka. Dan untuk pengambilan sayap dewasa, saya rasa pengambilannya tidak bisa untuk satu orang, ya. Berarti harus ada teknisi bantuan untuk menghandling ayam tersebut. Jadi nanti seorang dokter, saudara, operatornya nanti membantu untuk menghandlingnya. Ya, dihandling, terus dibukakan, ya, sayapnya. Diposisikan posisi sesuai dengan tangan saudara yang saudara gunakan. Kalau kidal, ya, posisinya di sebelah kiri ayamnya. Kalau kanan, ya, sebelah kanan, ya, diposisikan dengan ini, ya, kemampuan saudara kidal atau tidak. Terus dibersihkan daerah yang akan diambil darahnya dengan menggunakan alkohol 70%. Nanti dibersihkan sampai apa indikatornya, sampai terlihat dengan jelas letak pembuluh darah yang akan diambil. Nanti akan secara singkat seperti apa untuk wilayah darah yang diambil. Nah, seperti tadi, menarik sedikit planger atau piston, ya, spuit, sehingga menciptakan kondisi negatif atau kondisi vakum pada wilayah ya. Selanjutnya, vena diurisasi, biasanya menggunakan ujung jari, terus bisa ibu jari atau telunjuk dan lain sebagainya, tergantung dari yaitu dengan ukuran 23G. Ingat, ya, berarti kalau 23G ukurannya semakin kecil kalau dibandingkan dengan 26G, ya, dengan panjang lebih panjang 1/4, ya. Oke. Terus masukkan jarum suntik di bawah pembuluh darah. Setelah sudah masuk, maka ditarik dengan pelan-pelan jarum suntik tersebut, ya, supaya darah ini bisa terhisap dan pembuluh darahnya tidak istilahnya rusak dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika volume yang diinginkan ini sudah tercapai, bisa dilepaskan jarum dari spuit secara perlahan agar tidak terjadi buih ataupun lisis di sana, ya. Kadang masih ditarik, istilahnya masih pelangernya masih ditarik, sama barrelnya ikut ditarik. Akhirnya yang terhisap udara, ya. Ini yang bahaya, ya. Nanti akan berpengaruh terhadap sampel. Jadi ketika benar-benar stop, sudah yang diinginkan sudah didapatkan, ditarik barrelnya. Sampai pelangernya ikut tertarik. Nah, selanjutnya bisa pada dinding tujuannya agar biar tidak lisis, ya. Antikoagulan segera dituangkan dan dikocok secara perlahan agar tujuannya adalah antara antikoagulensia dengan darah ini bercampur. Dan pengocokan ini tidak bisa dengan kasar, ya, atau dengan keras, tak boleh. Karena apa? Nanti akan bisa menyebabkan lisis. Oke, ini gambarannya. Ini yang dinamakan dengan brachialis, ya. Di vena brachialis itu saudara ngambilnya nanti di persimpangan ini. Di persimpangan ini, ya. Saudara fiksasi wilayah
humerus tersebut. Selanjutnya saudara masukkan jarum ya di wilayah mulus, terus sampai di wilayah persimpangan. Apabila keluar darah sedikit, ditarik perlahan sambil istilahnya ditahan agar tidak gerak dan lain sebagainya. Terutama nanti kadang ketika waktu mengambil di sini ditutup, lupa, ditekan, saking paniknya ditekan, ditarik kok nggak keluar. Nah, seperti sering terjadi itu ya. Jadi sering terjadi. Nah, begitu dilepas darahnya langsung keluar. Nah, ini wajib ketika nanti ada indikator pada infeksi darah, ya, tetes darah dan lain sebagainya, berarti ujung speed saudara tahap selanjutnya adalah menarik perlahan ujung dari piston atau pelanggar tadi sedikit demi sedikit sampai volume yang saudara inginkan. Selanjutnya ketika saudara sudah mencapai volume yang diinginkan, tarik perlahan ya, diberikan dengan alkohol supaya 70%. Setelah itu ditutup ujung dari spuit tersebut atau ujung dari needle-nya. Ya, ini gambarannya untuk pengambilan darahnya. Sebentar. Baik, sudah muncul di layar saudara. Sudah. Oke, baik, selanjutnya silakan untuk pengambilan darah pada yang dewasa melalui vena brachialis. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan alat-alat dan bahannya. Alat-alat ini sangat mudah didapat, dimanapun teman-teman berada pasti akan gampang untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah spoit atau jarum suntik. Jarum suntik ini kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Bisa yang 1 mili, 2 mili, atau 3 mili. Saya di sini menggunakan yang 3 mili. Kemudian alat selanjutnya adalah kapas. Kapas ini nantinya digunakan untuk bersama dengan alkohol untuk mengoles permukaan sampel kita agar tidak terjadi infeksi. Selanjutnya adalah persiapan bahan. Bahannya tentu saja bahan utamanya adalah ayam kita sebagai sampel yang akan diuji. Kemudian bahan yang kedua adalah alkohol. Alkoholnya silakan menggunakan yang 70% atau 90%. Untuk metode pengambilan sampelnya, kita mengambil pada pembuluh darah vena. Tepatnya adalah vena pectoralis yang ada di bawah sayap. Jadi pembuluh darah vena ini adalah pembuluh darah yang membawa darah ke arah jantung. Jadi nanti kita mengambil di daerah situ. Sebelum kita mengambil sampel, terlebih dahulu kita harus mensterilkan area di mana kita akan mengambil sampel darah. Jadi basahi kapas dengan alkohol secukupnya, kemudian oleskan di permukaan kulit di mana kita akan mengambil sampel darah atau di mana kita akan memasukkan jarum kita di situ. Supaya apa? Supaya jika ada bakteri yang berada di sekitar situ tidak dapat menginfeksi luka yang akan dibuat oleh jarum suntik nantinya. Selanjutnya dapat dilihat di situ terdapat 2 cabang pembuluh darah yang bertemu pada satu titik pangkal
pembuluh darah. Jadi tujuan ujung jarum kita nantinya adalah di titik temu dari dua jalur darah tersebut. Supaya apa? Supaya ketika jarum suntik kita masuk ke dalam situ, di pembuluh darah yang cukup besar, proses penarikan sampel darah itu terjadi dengan cepat karena di situ banyak darah terkumpul. Selanjutnya, jika jarum kita sudah masuk dan tepat merobek dari dinding pembuluh darah, ditandai dengan ujung spoid kita yang terlihat masuk bercak darah, maka kita tarik spoid tersebut sampai darah benar-benar terlihat mengucur ke dalam spoid kita. Kemudian tahan sampai dengan sejumlah darah yang kita butuhkan. Jika darah yang kita butuhkan sudah cukup, segera tarik, cabut, dan sterilkan kembali daerah itu. Oke, cukup simpel bukan? Selanjutnya di sini saya mengambil 3 sampel yang berbeda jumlahnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebanyak mana serum yang didapat dari 3 sampel ini. Karena nantinya yang dilakukan pengujian lanjutan atau pengujian serologi itu adalah serum darahnya. Jadi darah ini nanti kita diamkan beberapa saat sampai keluar serumnya, sampai muncul serumnya. Kemudian serum itu kita akan pindahkan ke sampel cup yang nantinya kita bawa untuk di lab pengujian. Setelah didiamkan beberapa saat, maka akan muncul serum darah seperti ini. Jadi serumnya itu yang berwarna bening, kemudian gumpalan darah yang mengendap itu yang akan kita buang. Jadi yang kita gunakan adalah serum darah yang berwarna bening atau kekuning-kuningan. Jangan lupa pada saat selesai pengambilan sampel darah, posisi jarum kita mengarah ke atas sebelum darah mengental. Supaya apa? Supaya ketika pengambilan serum darah, serum mudah dikeluarkan melalui ujung spoid. Dari 3 sampel dengan jumlah yang berbeda, didapat hasil pun jumlah serum darahnya berbeda. Jadi semakin banyak darah yang kita ambil, maka semakin banyak pula serum yang kita hasilkan. Selanjutnya serum ini kita akan simpan di lemari pendingin sebelum kita bawa ke laboratorium pengujian. Baik, itu tadi kita lihat mengenai proses pengambilan ya darah pada ayam dewasa. Jadi ketika pengambilan ini tahapan harus tetap dijalankan dan sesuaikan dengan kondisi jarum yang akan digunakan. Ini yang penting ya. Karena ketika nantinya saudara bisa dibayangkan mengambil pada wilayah vena brachialis atau vena pectoralis, nah, nanti saudara menggunakan jarum dengan hanya panjang setengah inci ya, setengah inci atau pada spuit 26G, maka saudara tidak bisa mencapai wilayah yang dituju ya. Secara otomatis maka koleksi dari sampel darah pun tidak berhasil. Untuk itu penggunaan jarum menjadi kunci di sini. Terus pengoperasian dari spuit ini adalah kalian dari saudara juga nantinya, karena ini adalah senjata saudara untuk terapi maupun untuk pengambilan sampel dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah ketika pengambilan harus lega artis ya. Oke. Nah, ini juga bisa diambil ya dengan cara nantinya pengambilannya melalui rongga dada ya atau intrakardial. Nah, untuk intrakardial nanti saudara sama ya, tahapannya sama, tetapi yang diperhatikan di sini adalah penggunaan dari jarum spuitnya. Jarum spuitnya yang digunakan adalah 24G dengan panjang 1 inci. Kalau tadi
Karena spuit 3 mili itu rata-rata yang diproduksi one mate dan lain sebagainya, itu adalah ukurannya adalah 23 G dengan 1,5 atau 1/4 inci. Nah, untuk pengambilan pada darah itu menggunakan yang 24 G. Ingat-ingat ya, 24 G. Nah, sehingga jarum tersebut bisa mengenai jantung ya. Untuk fiksasi wilayah jantung ini bisa saudara ketahui dari melihat bentuk anatomis dari hewan ya. Dalam artian ini fokusnya pada unggas. Wilayah jantung saudara bisa lihat atau rasakan dengan stetoskop. Nah, pada koste interkoste keberapa nanti wilayah tersebut saudara tusuk menggunakan jarum 24 G dengan panjang 1 inci. Setelah itu saudara aspirasi, coba dilihat apabila darah sudah masuk mengumpul pada wilayah barel, silakan diambil sesuai dengan volume yang diinginkan. Nah, apabila volume yang diinginkan sudah cukup, spuit bisa dicabut secara perlahan dan wilayah tersebut disterilkan kembali. Dan yang terakhir adalah memberi label identitas ayam dari sampel darah yang saudara dapatkan. Oke, gambarannya seperti ini. Ini gambaran di video bisa dilihat ya. Ini nanti wilayah tersebut disterilkan, dibasahi dengan kapas yang diberikan alkohol 70%. Selanjutnya kita fiksasi wilayah tersebut interkoste keberapa. Kita lihat ya, gunakan jarum 24 G 1 in. Selanjutnya ditusuk pada wilayah tersebut dengan sudut kemiringan menyesuaikan pada lokasi ya, lokasi jantungnya ya, bisa 45 derajat untuk sudut ini. Terus penyuntikan atau pengambilan sampel darah. Selanjutnya setelah selesai ditarik ya, dicoba dilihat ada darah yang keluar atau menetes dari wilayah yang kita tarik, jeda antara piston dengan ujung dari tube ya. Tadi setelah itu ketika ditarik sudah mencapai batas yang diinginkan volumenya, kembali disterilkan. Jadi setelah ditarik kembali disterilkan. Nah, untuk pengambilan intrakardial ini adalah menjadi opsional terakhir dari pengambilan darah. Karena apa? Ini sangat beresiko. Ya, intrakardial ini sangat beresiko. Resikonya apa? Kematian. Nah, untuk pengambilan di unggas komersil dan lain sebagainya, biasanya memang tergantung volume yang kita inginkan. Kalau volumenya hanya butuh 1 mili sampai 3 mili, pakai yang pengambilan secara vena brachialis. Itu sudah cukup. Sudah mumpuni pada ayam dewasa ya. Tapi kalau yang saudara inginkan katakan 2 mili pada DUC ya harus intrakardial. Tidak bisa pengambilannya melalui vena jugularis. Nah, semuanya ini tergantung dari volume yang saudara inginkan. Kalau volumenya sedikit ya jangan mengambil resiko untuk mengambil darahnya melalui intrakardial. Ya, semisal sayap yang kiri ini mengalami ini pecah pembuluh darah, saudara bisa memilih sayap yang sebelah kanan. Masih ada opsional lainnya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya pelabelan sampel. Nah, sampel ini perlu dilabel. Kenapa? Karena yang namanya sampel harus ada identitasnya. Jangan sampai sampelnya itu istilahnya bodong, tidak ada ini buat apa, ini sampel darah apa, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai informasi, sebagai saudara nanti untuk ditindaklanjuti oleh laboratorium kalau dianalisis kembali. Nah, informasinya apa? Ini saya berikan contoh. Boleh enggak istilahnya di bawah poin ini? Poin ini ada sekitar ada sekitar 7 poin. Nah, saya 5 poin saja, boleh, silakan. Tapi harus ada labelnya. 1 poin boleh dokter, boleh, silakan. 2 poin boleh, boleh. Lebih dari 7, saya ada 12 poin boleh, boleh, silakan. Tapi jangan tidak ada poin informasi sama sekali terhadap sampel darah yang saudara ambil. Bahkan saat ini sudah pakai barcode. Nah, barcode seperti ini. Nah, monggo nanti kalau kalian penelitian pakai barcode tidak apa-apa, silakan. Kan zamannya sekarang ini ya era digital. Baik, ini bantuan dari saya sedikit apa saja yang sekiranya bisa saudara tampilkan nantinya di dalam tabel. Yang pertama adalah nomor sampelnya. Nomor berapa? Nomor 1 sampai sekian ya, sesuai dengan urutannya.
Yang kedua adalah informasi karakteristik sampel tersebut. Nama organ, darah. Darah apa? Nah, darah ayam atau darah vena dan lain sebagainya, darah arteri dan lain sebagainya. Terus informasi pengumpulan sampel, ukuran sampel. Ukuran sampelnya berapa? Volumenya katakan ya. Volumenya saya ngambil 2 mili. Terus informasi diagnosis. Nah, ini adalah diagnosis saudara nantinya sebagai dokter hewan. Saudara katakan suspek ND atau suspek IB atau suspek dari AI dan lain sebagainya atau suspek ILT dan lain sebagainya. Terus informasi keamanan hayati, menular atau tidak. Ini yang penting sebenarnya. Ya, menular atau tidak. Jangan sampai saudara katakan ngambil darah babi atau darah kera yang ada penyakit Ebola dan lain sebagainya. Terus tidak saudara tulisi seperti ini ya. Itu akan menjadi suatu agen penularan ya. Berikutnya informasi waktu pengambilannya. Saya ngambilnya jam 7.00. Nah, ini nanti untuk mengevaluasi, oh gambaran darahnya kok seperti ini ya. Nah, mungkin jarak waktu antara transport saudara awal mengambil sampai dibawa ke lab untuk pemeriksaan itu darah sudah mengalami lisis atau kerusakan. Nah, informasi ini juga berfungsi di sana sebagai evaluasi saudara. Yang terakhir adalah informasi staf pengumpul sampel dan recording. Nah, sampelnya siapa yang mengumpulkan, dokter hewan siapa. Jadi nanti kalau ada konfirmasi sampel ini labelnya kurang ini ya, itu bisa ditanyakan ke yang mengambil sampel. Ya, ini beberapa acuannya. Dan memang ada di beberapa kontainer itu sudah terdapat pelabelannya, mulai tanggalnya, terus tempatnya, dan lain sebagainya. Bahkan ada barcode. Selanjutnya, ini kesalahan yang sering terjadi ketika saudara mengambil darah. Nah, pasti terjadi. Pertama adalah saudara tidak steril dalam mencuci tangan ya, baik itu sebelum atau sesudah pengambilan darah. Karena darah ayam ini juga ada beberapa penyakit menular ya. Contoh penyakit parasit darah, hemoproteus, leukositozoon dan lain sebagainya. Terus tidak melindungi diri dengan sarung tangan selama prosedur dilakukan. Nah, ini penting ya, sarung tangan, terutama saat ini penyakit-penyakit zoonosis semakin merebak. Yang berikutnya memilih pembuluh darah yang kecil, sulit dilihat ya, berbelok-belok. Sehingga ketika saudara mengambil aspirasi darah tidak berhasil ya. Berikutnya tidak menyuntik dengan derajat yang tepat. Derajatnya 90. Nah, kalau untuk intrakardial masih memungkinkan. Tapi kalau secara intravena ya 90 ya tidak mungkin. Ya, sangat sulit. Gimana caranya ngambil darah secara intravena 90 derajat ya. Paling tidak 30 sampai 45 derajat, bahkan kurang. Berikutnya posisi bevel ya tidak dihadapkan ke atas. Sehingga darah itu kan komponennya air ya. Dia bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ingat-ingat, gerakannya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bisa enggak dokter dia bergerak dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi? Bisa, tapi dengan adanya aspirasi penarikan pistol. Ya, dengan bantuan itu. Tapi kalau saudara ingin mengecek mulai dari awal, ya posisikan bevelnya adalah mengarah ke atas, ujung yang ada spuitnya berada di atas. Sehingga nanti sesuai dengan sifat dari air, dia mengalir dari wilayah yang tinggi ke wilayah yang lebih rendah. Berikutnya menusuknya terlalu dalam atau terlalu dekat dengan permukaan sehingga tidak mencapai pada wilayah vaskularisasi atau pembuluh darah. Dan bila suntikan pertama gagal, jangan mengubah arah tanpa jangan gini. Kadang ketika saudara nyuntik ya, pertama gagal. Terus suntikannya, jarumnya itu saudara tarik lagi. Nah, ini yang keliru. Biasanya langsung terjadi pecahnya pembuluh darah. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar, ditarik ujungnya tanpa mengeluarkan ujung tersebut, diarahkan ke tempat yang saudara tuju berikutnya. Oke ya, baru nanti sampai tepat ditandai dengan keluar, itu baru diaspirasi ya, seperti itu.
Terus tidak segera memasang kembali penutup jarum suntik setelah mengambil darah. Ini sering lupa dan sering kejadian tertusuk jarum. Ya, keamanannya kurang karena lalai dalam menutup needle atau jarum. Biasanya kalau kalian ikut pengmas dan lain sebagainya, sering kejadian kayak gini sering. Terus tidak membolak-balik vakutener setelah memasukkan sampel darah, terutama vakutener yang di dalamnya ada kandungan antikoagulannya. Ya. Terus segera dimasukkan dalam tabung, harus dibolak-balikan ya. Nanti jika terlalu keras juga akan menyebabkan pecahnya sel darah merah atau eritrosit. Dan tidak memberi nama pada tabung vakutener. Terus kalau tidak ada namanya di vakutener sama sekali ya, sama sekali. Nah, terus ini sampel apa ini ya? Sampel darah, iya saya tahu sampel darah apa dan lain sebagainya. Nah, maka harus ada identitas di sampel tersebut. 7 poin tadi bisa saudara terapkan, saudara tambahi akan lebih baik. Terus tidak membuang jarum yang telah dipakai pada kotak jarum. Ini hati-hati. Karena jarum ini harus untuk ini ya istilahnya proses pembuangannya ini harus di wilayah-wilayah khusus atau di sampah medis. Jangan di sampah umum saudara buat jarum, nanti ada penyakit menularnya sehingga menjadi agen infeksius. Oke, itu gambaran dari pengambilan darah mulai dari awal, di mana dari mengambil darah DOC sampai mengambil darah ayam dewasa dengan berbagai macam teknik. Ya. Berikutnya setelah saudara berhasil mengkoleksi darah, maka darahnya diapakan, katanya gitu. Nah, karena ini praktikumnya adalah anemia, maka darah yang saudara dapatkan, saudara lihat aja, Pak Faisal. Infeksi aja, difokuskan infeksi aja mungkin ya. Oh, Nah, setelah itu darah yang saudara dapatkan diapakan kan seperti itu. Nah, sebenarnya darah itu bisa dilihat dari eritrositnya, hemoglobinnya, hematokritnya dan lain sebagainya. Karena ini kita fokusnya di infeksi, maka yang akan kita amati adalah jumlah dari leukosit. Jumlah dari leukosit ini ada standarnya. Standarnya ya nanti silakan saudara lihat di textbook ya, di Scalm atau Guyton and Hall dan lain sebagainya. Biasanya dinyatakan dalam milimeter kubik ataupun persen, bahkan ada yang menyatakan dalam persen. Nah, selanjutnya ketika mengetahui jumlah leukosit dengan membandingkan ya, dengan membandingkan standar ketika hewan tersebut sehat atau kondisi fisiologis atau kondisi homeostatis dari hewan tersebut. Nah, apabila di bawahnya dinamakan dia mengalami leukositopenia ya. Apabila di atasnya dinamakan dengan leukositosis. Ingat-ingat dan jangan sampai terbaik sitosis dan penia ya. Berlebih dan jumlahnya kurang ya. Oke, berikutnya setelah teramati jumlah leukositnya diamati diferensial leukositnya atau DIFCON-nya tadi. DIFCON-nya ini ada yang berbeda. Coba apa yang berbeda? Dari unggas coba. Komponen apa? Dari polimorfonuklearnya apa? Ada yang tahu deh? Heterofilnya. Heterofil. Ini adalah khusus pada unggas ya, heterofil. Sedangkan pada mamalia ya, pada eritrosit yang tidak berinti, dia namanya adalah neutrofil. Dan heterofil ini kinerjanya memang mirip dengan neutrofil, di mana ketika terjadinya keradangan ya, radang ya, ciri adanya radang, kalor, dolor, tumor, rubor, fungsiolasea ya itu. Nah, ketika terjadinya radang yang merespon pertama kali adalah heterofil. Kalau di mamalia adalah neutrofil yang pertama kali. Maka ini nanti bisa untuk menentukan apakah sifatnya keradangan tersebut berjalan secara kronis atau berjalan secara akut ya. Berikutnya ada eosinofil yang sudah disampaikan oleh Dr. Retno tadi bahwa ini berhubungan dengan manifestasi infeksi dari parasit ya, ataupun nantinya keradangan ya. Keradangan itu di mana dia akan memproduksi histamin ya dari eosinofil ini sebagai respon imunitas, sehingga muncul kalau kalian urtikaria, biduran ya, biduran itu urtikaria, gatal-gatal, terus muncul lagi penyempitan esofagus atau penyempitan dari bronkus dan lain sebagainya, sesak nafas dan lain sebagainya.
Maka pemberian obatnya adalah kalau histamin ya antihistamin ya. Salah satu contoh antihistamin ya bisa macam-macam, ada salah satunya yang mungkin sudah sering kalian konsumsi clortrimeton ya atau CTM. Oke. Berikutnya ada basofil juga ya, yang nantinya fungsinya sebagai imunitas ya, dia merupakan ke dalam sel yang polimorfonuklear ya. Berikutnya ada limfosit. Limfosit ini terbagi menjadi dua nantinya, limfosit T dan limfosit B, di mana limfosit T ini adalah sebagai sel memori dan limfosit B ini adalah nanti akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang nantinya akan memproduksi antibodi. Nah, antigen yang masuk secara langsung ya direspon oleh imunitas tubuh dan nantinya antigen tersebut dibentuk antibodi spesifik melalui sel plasma atau limfosit B. Oke, berikutnya adalah monosit. Monosit ini adalah ketika nanti dia berada di dalam sirkulasi. Itu namanya adalah monosit. Nanti setelah berdiferensiasi keluar dari sistem sirkulasi masuk ke dalam jaringan, dia ukurannya lebih besar 5 kali, terus bentuknya tidak beraturan dan lain sebagainya, sehingga dinamakan dengan makrofag. Nah, semuanya ini dia bisa kita amati dengan DIFCON, dengan membandingkan kondisi normalnya, ya. Gimana tahu bisa sakit? Ya dibandingkan dengan kondisi sehatnya. Ya, patologis adalah membandingkan atau kondisi di mana hewan tersebut sakit. Maka gimana kita bisa menentukan kriteria sakit? Yaitu dengan cara membandingkan dengan kriteria sehat. Ya, dan setiap hewan pun memiliki kriteria sehatnya masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk pemeriksaan leukosit ya. Ini mungkin sudah saudara laksanakan, mekanismenya sama, cuman alatnya saja yang berbeda ya. Kalau kemarin eritrosit menggunakan pipet eritrosit, kalau yang leukosit pakai pipet leukosit ya. Pipet leukosit itu biasanya di dalam pipetnya ada warna putih atau biru biasanya ya. Selanjutnya saudara mengambil dengan cara mengambil seperti kemarin darah ya 0,5 mili, kemudian kelebihan darah pada ujung pipet dibersihkan. Nah ini yang penting tadi, dibersihkan terlebih dahulu dengan tisu, dirasa benar-benar bersih, masukkan ujung pipet ke dalam larutan terp. Ya. Terus sambil menahan dalam artian darah tersebut pada garis 0,5, terus sedot atau diaspirasi. Nah, diaspirasi perlahan sampai garis 101 ada angkanya ya. Terus diangkat pipet tersebut dari cairan terp tersebut, terus ditutup ujung pipet dengan ujung jari saudara, dilepaskan karetnya dan dikocok secara perlahan selama 15 sampai 30 detik. Nah, ini pun waktu pun ada pengaruhnya ya. Pengocokannya modelnya seperti apa, terlalu keras juga nanti akan berpengaruh. Nah, selanjutnya setelah pengocokan 15 sampai 30 detik, kapiler dibuang 3-4 tetes. Jadi tidak langsung dimasukkan ke improvement number. Jadi dibuang dulu 3-4 tetes, baru nanti dimasukkan ke improvement number kamar terbagi ya. Di sini terus diamati pada pembesaran sebenarnya 10 dulu, terus 40. Kalau ingin melihat pembesaran lagi, biasanya untuk identifikasi adanya parasit atau tidak, bisa pakai 1000, tapi harus menggunakan oil emersi, ya seperti itu. Nah, selanjutnya leukosit yang berada di kamar hitung tadi, itu saudara hitung menggunakan hand counter. Hand counter itu yang biasanya buat dikir itu, nah itu. Dihitung berapa kamar hitung. Dan kamar hitung yang digunakan pun untuk penggunaan penghitungan leukosit juga berbeda. Baik, ini bisa dilihat ya. Yang A ini adalah pipet eritrosit, yang B ini adalah pipet leukosit. Oke, ini yang kita gunakan nantinya. Kalau ini adalah tambahan, biasanya untuk aspirasi ya, biar tidak terkontaminasi langsung, saudara juga menggunakan pipet ini. Di ujungnya ini ada filternya, kayak rokok ya, ada filternya. Nah, ini ditancapkan di sini, terus diambil 0,5 darah, terus dibersihkan ujungnya, dimasukkan ke larutan terp sampai 101 ini, sampai 101 ya. Setelah itu ditutup ujungnya, ini dilepas, ditutup lagi, dikocok 15 sampai 30 detik,
selanjutnya dibuang 3-4 tetes, baru dimasukkan ke dalam kamar improved Nauber. Nah, ini yang dimaksud dengan kamar improved Nauber. Nah, kemarin saudara bisa lihat ya, memang untuk pengamatan di kamar improved Nauber ini tidak semudah yang kita lihat di gambar skematis ya. Di gambar skematis oh gampang kayak gini, tapi waktu real kondisi nyatanya memang tidak semudah di skematis. Tapi paling tidak nanti coba saudara amati untuk leukosit ya, terutama untuk praktikum minggu depan nantinya di blended ya, untuk bisa melihat leukositnya, bentuk leukositnya nanti seperti apa bentuknya, nanti akan saya sampaikan. Oke ya, kamar bentuknya seperti ini, dibuang dulu, ingat, dibuang dulu 3-4 tetes, baru nanti dimasukkan ke kamar-kamar ini. Nah, dimasukkan, ketika sudah terisi penuh dibiarkan apa? Ini kan sebenarnya mirip dengan kapilaritas. Jadi air itu akan meresap ke celah-celah dari dinding-dinding yang sudah dibuat skalanya ini. Sehingga di dalamnya bukan hanya air saja, atau bukan hanya bagian cairan saja, tetapi bagian padat yaitu leukosit juga menempati wilayah-wilayah tersebut. Maka dibiarkan adanya waktu 3-5 menit biasanya. Baru nanti ditutup dengan cover gelas, baru diamati pada pembesaran lensa objektif 10 kali, baru 40 kali kalau memang dirasa perlu, ada kecurigaan adanya parasit darah, baru nanti saudara bisa menggunakan oil immersi untuk pengamatan 100 kalinya atau 1000. Oke. Nah, ini yang perbedaannya. Kalau kemarin saudara ngamati di wilayah merah ini untuk eritrosit. Nah, nanti untuk leukosit saudara pakai yang wilayah nanti pakai net and Herring. Reagennya beda, net and Herring. Oke, ini yang besok nanti akan saudara amati ya, seperti ini. Nah, hitung leukosit yang terdapat dalam bidang yang tersusun ya, 4 bidang kecil tadi yang warnanya hijau. Dimulai dari sudut kiri atas menuju kanan, kemudian turun ke bawah, dimulai dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Jadi seperti ular ini. Nah, kalau bisa dilihat tadi di ini pengamatannya seperti ini, seperti ular ya. Dari sini awalnya terus menuju. Cuman ini untuk eritrosit yang ini gambar hitungnya banyak, tapi nanti saudaranya yang 4 saja untuk leukosit ya. Karena leukosit ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan eritrosit. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kok eritrosit pakai kamar ini kalau leukosit pakai kamar ini ya, karena leukosit itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah eritrosit. Oke, setelah itu seperti yang gambar saya sebutkan tadi, bahwa di sini ada batas sebelah kiri dihitung, sedangkan sel yang menyinggung ini tidak dihitung ya, menyinggung batas. Tujuannya apa? Nanti dihitung di setelahnya ya, masuk ke ruangan setelahnya, bukan ruangan itu ya penghitungannya. Batas sebelah kanan atau bawah tidak dihitung, nah ini penghitungannya masuk di ruangan setelahnya. Ini gambaran yang untuk eritrosit ya. Dia ada beberapa sel, ini dihitung satu. Nah, apabila ada yang nempel, katakan nempel di sisi bawah seperti ini ya, ini kita tidak hitung, tapi dihitung di ini di kotak yang waktu ini ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, monggo dari rekan-rekan mahasiswa, barangkali ada yang kurang jelas dari penjelasan saya. Oke ya. Itu adalah salah satu cara, Adik. Jadi untuk mengetahui jumlah leukosit itu ya memang caranya macam-macam. Era modern bisa langsung pakai hemoanalyzer ya. Tinggal ambil darahnya, terus dimasukkan di Evendrop, masukkan ke alatnya, sudah keluar hasilnya, di print, ya gitu. Tapi ya ini adalah cara yang harus saudara ketahui karena cara dasar itu prinsipnya memang seperti ini ya. Jadi nanti ketika menggunakan alat, oh saudara sudah tahu ternyata seperti ini untuk cara dasarnya ketika sebelum ditemukan alat yang lebih maju ya. Oke. Berikutnya adalah mengenai laju endap darah. Laju endap darah ini sebagai alat bantu ya.
Jadi tidak bisa saudara menentukan, oh ini adalah adanya infeksi. Secara langsung hanya menggunakan LED saja, tidak bisa. Jadi ini adalah kompleksitas uji di mana LED ini sebagai alat bantu ya, alat bantu atau uji bantuan nantinya ketika dalam penentuan diagnosa untuk untuk infeksi. Ya, LED ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara Western Green. Western Green ini dengan tabungnya namanya Western Green ya. Terus ada juga dengan cara Winthrop. Nah, untuk yang cara Western Green ini darahnya semuanya dilarutkan dengan EDTA atau NaCitrat dengan perbandingan 1:4. Satunya itu adalah untuk antikoagulannya dan 4-nya itu adalah untuk darahnya. Dicampur jadi satu ya. Kalau ada perbandingan seperti itu katakan di Fakutener ya, monggo langsung tinggal ngambil. Atau kalau tidak ada bikin sendiri bisa, bikin sendiri dihitung di tabung reaksi ya yang steril. Setelah itu setelah dicampurkan homogen antara antikoagulan dengan darahnya, darah lengkapnya, baru istilahnya diaspirasi. Aspirasinya ini pakai balp. Jangan pakai ditiup, jangan pakai mulut ya, Dek ya. Hati-hati, pakai balp. Jadi diaspirasi sampai titik nol. Titik nol selanjutnya ditempatkan pada rak. Ini namanya rak Western Green. Ya, rak Western Green. Tabungnya adalah tabung Western Green. Didiamkan di sini, dibiarkan selama 60 menit atau 1 jam. Nah, 60 menit sesuai dengan metodenya, diamati nanti berapa nilai yang turun. Setelah 60 menit terbentuk ini ya. Nah, gambaran Bavikut ya ininya. Gambaran plasma darahnya ini ya Bavikut. Terlihat yang didapat adalah laju endap darahnya nantinya. Dinyatakan dalam satuan milimeter per jam. Milimeter per jam. Jadi kalau saudara menjawab soal, syukur-syukur soal saya, di sini berapa dari hasil ini berapa LED yang didapatkan? 10 gitu aja. Ya salah jawabannya. Atau separuh nilainya. Jadi harus ada satuannya juga. Berapa jawabannya? 10 mm per jam. Ya, atau 10 mm per hours. Atau kalau menggunakan bahasa Inggris ya, seperti itu. Nah, maka apakah ini normal atau tidak normal ya? Untuk LED ini, maka saudara harus melihat dari standar normalnya, bandingkan. Nah, kalau standar normalnya, dia umurnya berapa? Karena perbedaan umur ini berpengaruh terhadap laju endap darah. Oke ya, ingat-ingat. Semakin umurnya semakin tua, laju endap darahnya akan semakin tinggi juga. Coba dilihat umur 0 sampai 50 adalah di bawah 15 mm per jam ya. Selanjutnya yang umur 51 sampai 85 itu 20 mm per jam. Dan yang umur 85 ke atas itu sekitar 30 mm per jam. Kebetulan ini yang kita ambil adalah sampel pada manusia. Tapi kalau saudara nanti menginginkan sampel pada hewan, silakan lihat pada textbook ya, Guyton et al. Atau Scalm, ada di sana. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk pemeriksaan Winthrop ya, sama untuk Winthrop. Menggunakan, cuman yang berbeda adalah alatnya ya. Di Winthrop ini menggunakan tabung Winthrop dan rak Winthrop, berbeda dengan yang Western Green. Nah, Western Green itu tabungnya lebih panjang, maka darah yang dibutuhkan pun lebih banyak biasanya dibandingkan dengan Winthrop ya. Oke, ini gambarannya sama, nanti kita amati nanti Bavikut yang terbentuk setelah 60 menit berapa. Oke, baik. Ini yang nantinya akan menjadi pengaruh dari beberapa faktor terhadap LED. Jadi LED itu akan memberikan gambar yang representatif terhadap kemampuan dari pengendapan eritrosit ya. Apabila faktor-faktor ini sudah diantisipasi atau sudah istilahnya diminimalkan. Contoh yang pertama yang menarik di faktor teknis terlebih dahulu. Nah, faktor teknis
bahwa perlu diingat untuk kemiringan tabungnya itu tegak lurus 90 derajat. Antara satu tabung dengan tabung yang lain, satunya saudara tempatkan di sudut katakan 60 derajat, satunya 90 derajat. Maka hasilnya akan berpengaruh dari tempat kemiringan dari tabung Westerkin maupun Winthrop. Nah, untuk itu harus sifatnya adalah umum. Dalam artian ketika saudara menempatkan tabung Winthrop itu standarnya adalah 90, maka semuanya harus 90 derajat. Tidak boleh saya iseng naruh 45 derajat. Nah, kalau ingin mengetahui pengaruhnya, apakah benar teori ini terjadi? Boleh. Apa-apa, boleh. Nah, tapi kalau dalam pengujian jangan dilaksanakan, karena saudara sudah tahu dengan kemiringan tabung yang berbeda akan menimbulkan hasil yang berbeda. Berikutnya adalah getaran. Getaran ini juga nanti akan berpengaruh terhadap laju endap darah. Getaran yang bagaimana ya? Semisal tabungnya itu kamu kocok terus dengan yang didiamkan pada rak Westerkin, atau rak Westerkinnya kamu goyang terus, maka hasilnya akan berbeda antara yang dia didiamkan pada rak Westerkin dengan yang diberikan getaran. Yang berikutnya suhu. Yang keempat adalah hemolisis darah, kemampuan dari hemolisis darah tersebut. Dan yang kelima adalah kontaminasi dari tabung. Karena kontaminasi tabung ini juga akan menyebabkan LED atau penurunan darah yang sangat cepat, pengendapan darah yang sangat cepat. Karena akibat adanya manifestasi bakteri di dalamnya. Terus perbandingan dan tipe anticoagulan yang digunakan. Ya, satunya kalau enacitrat ya enacitrat semua, kalau EDTA ya EDTA semua, jangan satu EDTA, satu enacitrat. Tapi kecuali kalau kalian memang ingin mengetahui pengaruhnya, apa benar nggak yang dinyatakan dosen saya itu ada pengaruh terhadap anticoagulan terhadap LED, ya boleh saudara coba. Ya, oke. Berikutnya panjang dan diameter dari tabungnya, baik itu untuk yang Westerkin maupun yang pipet kapiler ya. Oke, faktor yang lain yang berpengaruh selain faktor teknis yaitu faktor plasma. Plasma darah ini berpengaruh terutama fibrinogen ya. Fibrinogen ini berfungsi untuk penggumpalan darah. Maka semakin tinggi fibrinogen maka penggumpalan LED-nya akan semakin besar ya. Terus globulin dan tikositas dari plasma. Dan yang terakhir adalah faktor dari eritrosit itu sendiri, yaitu jumlahnya. Semakin banyak eritrosit maka semakin tinggi dari LED, nilai LED-nya. Dan luas permukaan juga ya. Luas permukaan semakin besar, luas permukaan eritrosit, maka LED-nya akan semakin kecil ya. Atau ukuran SE atau Rolux-nya. Rolux-nya ini semakin banyak ya LED-nya akan semakin besar ya. Dan bentuk sel eritrosit itu sendiri. Oke, ini yang berpengaruh terhadap LED. Oke, selanjutnya preparat hapus darah. Oke, sebelum lanjut preparat hapus darah, saya ingin memutarkan video mengenai preparat hapus darah ini. Kebetulan oleh dosen IPB ya, ahlinya. Baik, saya stop share dulu, izin stop share. Oke, sudah muncul, Dek. Sudah, dokter. Oke, baik, silakan dilihat. Ini adalah untuk pewarnaan Gensha ya, untuk pewarnaan Gensha mengenai ulas darah tipis. Tipis itu biasanya digunakan untuk melihat sel darah putih atau yang kita kenal dengan diferensial leukosit. Dan bisa juga digunakan untuk melihat parasit darah intrasitoplasmik atau intraseluler. Contohnya adalah anaplasma, Ehrlichia, dan yang lain-lain. Kemudian untuk darah tebal itu biasanya adalah untuk melihat preparat atau parasit darah yang ekstra
seluler atau ekstrasitoplasmik. Contohnya adalah trypanosoma. Nah, perbedaannya di sini adalah untuk yang darah tipis itu kita lakukan dengan mengulas, meneteskan darah, kemudian kita ulas dengan glass object, kemudian diwarnai dengan giemsa, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Sedangkan untuk yang darah tebal itu biasanya kita teteskan, kemudian kita aduk menggunakan tusuk gigi, kemudian diwarnai dengan giemsa, kemudian bisa diamati di bawah mikroskop. Prosedur pewarnaan giemsa nanti akan dijelaskan pada tahap berikutnya. Dalam pembuatan preparat ulas darah ini ada beberapa alat dan bahan yang perlu diperlukan. Yang pertama tentunya adalah sampel darah. Untuk sampel darah ini bisa kita ambil langsung dari hewannya, hewan hidup ya. Kita tusuk kemudian kita ambil darahnya, langsung kita tekan di objek gelas. Yang kedua adalah kita ambil dalam bentuk sampel seperti ini. Jadi setelah itu baru nanti kita buat preparat ulasnya. Yang kedua adalah kita menggunakan objek gelas ya, kita gunakan objek gelas dan juga adalah ada cover gelasnya nanti untuk menutup dari hasil yang telah kita buat. Kemudian untuk fiksasi kita gunakan metanol ya, di sini sudah disampaikan, ini adalah ada metanol yang digunakan untuk fiksasi darah di sini dan pewarnanya kita gunakan giemsa. Nanti kita encerkan menjadi giemsa yang 10%. Di sini kita gunakan adalah giemsa yang 10%. Entelan. Kemudian untuk pengamatan nanti kita gunakan mikroskop. Nah, untuk tahapan yang pertama di sini kita akan coba buat preparat ulas darah dengan cara dua cara. Yang pertama adalah ditarik, kemudian ada yang didorong. Prinsipnya di sini adalah darah yang kita teteskan itu tidak boleh kita gilas, ya, karena walaupun dia cairan, sebenarnya di dalamnya terdapat sel-sel darah sehingga dia tidak akan lisis. Kita siapkan slide gelas yang sudah bersih. Darah kita teteskan di salah satu ujung dari objek gelas. Sini yang saya contohkan adalah metode yang pertama. Itu adalah metode yang nanti kita tarik, ya, bukan didorong tapi kita tarik. Kemudian kita ambil objek gelas satunya, kita dekatkan dengan sudut 45 derajat seperti ini. Kita tempelkan sampai darah yang tetesan darah tersebut menyebar rata di ujung atau di sudut objek gelas yang kedua. Kemudian dengan perlahan dan kontinu kita tarik seperti ini. Sehingga nanti diperoleh ulasan darah dari yang tebal sampai ke yang tipis. Ini kita simpan, kemudian kita kering udarakan. Sambil nanti menunggu proses fiksasi. Kemudian metode yang kedua adalah dengan cara didorong. Prinsipnya sama. Ujung nanti darah kita teteskan di ujung objek gelas yang sebelah kanan di sini. Nah, ini berlaku untuk orang yang kidal, tentunya nanti akan berlaku sebaliknya. Kita teteskan satu tetes. Kemudian seperti halnya tadi, kalau tadi kita taruh di belakangnya, ini kita taruh di depan. Ya, tetes seperti ini, kemudian objek gelasnya kita taruh di depan dari tetesan darah tersebut. Sampai dia merata, tetap dengan sudut 45 derajat, kemudian kita dorong. Sehingga kita peroleh polusi darah dari tebal sampai ke yang tipis. Nah, setelah ini kita kering udarakan, ya. Bisa diangin-anginkan seperti ini, ya, atau sampai dia kering. Setelah kering, kita bisa lakukan proses fiksasi untuk selanjutnya. Itu adalah kita akan celupkan ke dalam larutan metanol. Ya, kita fiksasi seperti ini. Nah, selanjutnya kembali kita keringkan di udara. Atau bagian sisa yang di bawahnya bisa kita lap dengan tisu.
Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan prosedur pewarnaan Ginsa. Kita gunakan Ginsa 10%, kemudian kita ambil dan kita teteskan pada slide glass yang sudah difiksasi dengan metanol tadi, sudah dikeringkan di udara. Pastikan bahwa semua ulas darah yang kita buat tadi itu tertutup oleh Ginsa. Selain dengan metode penetesan, kita juga bisa melakukan dengan cara direndam pada larutan Ginsa. Untuk perendaman ini dilakukan selama 10 sampai 15 menit jika kita menggunakan Ginsa yang sudah dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Karena kalau kita menggunakan yang dingin atau yang suhu ruang, tentunya waktunya akan lebih lama. Baiklah, setelah kita tunggu 10 sampai 15 menit, kemudian kita kembalikan. Dan preparat ini siap untuk nanti dicuci di air mengalir. Baik, setelah kita scan Ginsanya, kemudian kita cuci di air mengalir. Selanjutnya kita keringkan di udara kembali. Kita keringkan sisa-sisa air yang di bawahnya bisa kita lap dengan tisu. Baik, tahap selanjutnya setelah kering, kita akan tutup dengan cover glass atau yang dikenal dengan proses mounting. Kita teteskan entelan di salah satu sudut. Seperti ini, kemudian kita tutup dengan cover glass. Untuk cover glass yang di sini digunakan adalah ukuran yang 2446. Kalau tidak ada, bisa menggunakan cover glass yang pendek tapi 2 biji. Selanjutnya kita amati di bawah mikroskop menggunakan pembesaran kecil dulu. Dengan pembesaran 40, biasanya sel darah sudah terlihat dengan jelas. Tetapi jika ingin memperbesar dengan pembesaran 100 kali, kita harus menggunakan minyak emersi. Dan setelah itu jangan lupa dibersihkan setelah melakukan pengamatan. Baik, demikianlah proses pembuatan preparat ulas darah yang kita lakukan, yang telah kita amati dan hasilnya telah bisa kita lihat di bawah mikroskop. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat selalu. Baik, itu yang bisa kita amati untuk proses pembuatan dari preparat ulas darah ya, atau hapus darah. Baik, sebentar saya izin share screen kembali. Baik, apakah sudah muncul? Sudah, dokter. Baik, tadi disampaikan di dalam video bahwa preparat ulas darah itu tekniknya ada 2. Ya, kita ngomong teknis di sini. Ada yang ditarik, ada yang didorong ya. Dan ini nanti silakan saudara aplikasikan di dua-duanya nih. Ditarik ini bagaimana, didorong bagaimana ya. Dan yang paling penting adalah bahwa disampaikan
sudutnya adalah 45 derajat. Yang perlu ketahui adalah sudutnya 45 derajat. Tujuannya ya tadi untuk biar tidak rusak antara partikel yang ada di dalamnya, entah itu dalam bentuk eritrosit, leukositnya dan lain sebagainya. Nah, nanti di praktikum di minggu depan saudara akan menggunakan pewarnaan ini bright ya, pewarnaan bright. Tapi ini adalah dua pewarnaan yang bisa digunakan yaitu Gemsa dan bright. Nanti untuk pewarnaan bright hampir sama dengan metodenya, tetapi dengan lama waktu yang lebih sedikit dan zat warna yang digunakan yang berbeda. Ya, silakan saudara baca di buku pedoman praktikum, ada di sana sebelum untuk pelaksanaan praktikum di Kamis minggu depan. Baik, saya ingin cerita sedikit di sini bahwa dari pewarnaan ini harus indikasi-indikasi yang harus saudara capai adalah bisa ditarik, bisa didorong, sudutnya 45 derajat, terus nanti dengan konsisten ya, dengan konsisten, tidak boleh berhenti di tengah ataupun nyendat-nyendat dan lain sebagainya, tidak boleh, harus konsisten satu arah, satu dorongan ataupun satu tarikan, sehingga tercipta nanti preparat yang dari tebal menuju ke tipis itu satu kesatuan. Nanti selanjutnya divisasi ya, visasi ini macam-macam caranya, ada yang pakai standing jar ya, standing jar menggunakan metanol tadi, atau kalaupun tidak ada standing jar, saudara bisa meneteskan metanol 70%-nya atau alkohol 70%-nya langsung ke objek gelasnya. Ya, seperti itu. Nah, nanti ditunggu kering, baru diberikan zat warnanya. Kebetulan untuk yang saya sampaikan tadi videonya adalah Gemsa 10% ya. 10% berarti saudara melarutkan antara 10 mili ya, larutan warna Gemsa dengan 90 mili atau sampai 100 mili dengan larutan pelarutnya ya, dengan pelarutnya atau dengan solvennya. Nah, ini ditunggu nanti setelah diberikan zat warna tadi ada pembahasan sedikit bahwa dengan pemanasan akan mempersingkat waktu untuk pewarnaan tersebut. Nah, poin-poin pewarnaan ini penting deh. Jadi ada beberapa literatur yang mungkin nanti saudara baca di beberapa penelitian. Ada yang penelitian itu membandingkan antara pewarnaan apabila diwarnai secara Gemsa dan secara bright. Ada penelitian juga yang menyampaikan mengkombinasi antara keduanya. Kelebihannya nanti yang muncul itu seperti apa, kekurangannya seperti apa, ada. Silakan nanti saudara browsing di banyak literatur jurnal. Karena sekarang jurnal itu open jurnal ya, open jurnal system OJS, jadi sangat luar biasa aksesnya untuk mendapatkan informasi, tidak berbayar dan lain sebagainya. Terutama di jurnal-jurnal FH itu semuanya open jurnal system, saudara bisa mengakses secara gratis. Kalau zaman saya dulu desain direct dan lain sebagainya harus bayar dan lain sebagainya. Bayarnya aja mahal ya. Nah, biasanya kalau yang punya uang urunan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang open access semuanya, sehingga untuk mengakses jurnal ini sangat apa ya, sangat luar biasa sekali, sangat kaya. Maka bersyukurlah di kesempatan kalian ya untuk mendapatkan ilmu. Berikutnya preparat hapus darah yang sudah jadi nanti diamati ya dengan pembesaran 400 kali. Nanti saudara hitung neutrofilnya itu berapa, eosinofilnya berapa, limfositnya berapa, monositnya berapa ya. Kemudian dipresentasikan. Kalau di hemoanalisis itu tidak bisa membedakan antara hidrofil, eosinofil, limfosit dan monosit. Biasanya langsung leukosit gitu aja. Leukosit sekian, nah tidak bisa spesifik seperti ini. Ya, itu yang nantinya harus saudara amati. Karena sel keradangan ini spesifik untuk masing-masing agen infeksiusnya. Apakah ini disebabkan oleh parasit, ataukah ini reaksi infeksi yang kronis, ataukah akut, ataukah ini istilahnya disebabkan oleh agen infeksius berupa toksinnya saja atau bakterinya saja, itu bisa dilihat dari gambaran DIFCON yang terlihat. Oke, ini gambaran yang nantinya ya bisa saudara amati dari pengamatan
Divcon ya, dengan pewarnaan tentunya ya, bahwa di sini ada yang namanya heterofil. Jadi pembagiannya itu kan di dalam imunitas tubuh atau leukosit ya. Leukosit itu dibagi menjadi dua, mononuklear dan polimorfonuklear. Ingat-ingat. Makanya kalau belajar bikin diagram deh, biar gampang. Biar ingatnya itu lama. Bukan ingatan yang menghafal, tapi ingatan yang logika ya, lama. Jadi leukosit itu dibagi dua. Kalau di di mamalia itu ada yang mononuklear, ada yang polimorfonuklear. Yang mononuklear itu contohnya adalah limfosit dan monosit. Ya, itu mononuklear. Kalau polimorfonuklear atau disebutnya PMN atau granular ya, granular. Nah, itu contohnya adalah basofil, neutrofil, eosinofil. Kalau di leukosit unggas ya tentunya heterofil, basofil, eosinofil ya. Nah, untuk pembagiannya lagi, kalau yang monosit itu limfosit dibagi dua lagi, limfosit T sebagai sel memori yang nantinya akan ketika ada antigen yang menyerang sama ya, dia akan langsung membentuk sel plasma ya untuk memproduksi antibodi. Selanjutnya ada sel B yang nantinya berdiferensiasi, ukurannya jadi besar ya, dan memiliki kemampuan untuk memproduksi antibodi. Nah, yang monosit tadi saya ceritakan bahwa monosit itu termasuk mononuklear ya, di mana dia memiliki kemampuan bersirkulasi. Jadi semua sel leukosit itu bersirkulasi, ada yang diam di jaringan juga. Dan nanti ketika monosit itu keluar dari sirkulasi atau keluar dari pembuluh darah, namanya bukan monosit lagi. Namanya adalah makrofag dan ada perubahan bentuk di sana. Perubahan bentuknya apa? Perubahan bentuknya mulai ukurannya, bentuknya menjadi tidak beraturan dan lain sebagainya, ataupun pergerakannya. Dan semuanya ini dikode oleh pergerakan-pergerakan kemotaksis, oleh senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam keradangan. Salah satunya interleukin 1, TNF-alfa, interleukin 6, dan lain sebagainya. Itu adalah senyawa-senyawa yang menarik. Makanya kimo itu kan kimia, taksis itu kan pergerakan. Akan menarik sel-sel tersebut menuju ke wilayah keradangan. Jadi tubuh ini sangat luar biasa, maka bersyukurlah saudara ya, koordinasi di tubuh ini masih berjalan normal, homeostatis, sehingga saudara bisa sehat ya. Koordinasinya kalau saudara pelajari mungkin bertumpuk-tumpuk buku ya. Dan kalaupun nantinya mengalami sakit ya harusnya tetap bersyukur karena apa? Masih diberikan umur ya, seperti itu. Nah, ini leukosit unggas, dihidrofil ini dia mirip dengan neutrofil ya. Sitoplasmanya tampak tidak berwarna, coba dilihat di sini. Sitoplasmanya tampak tidak berwarna ya pada bagian sitoplasma. Nukleusnya berlobus, dia memiliki lobus nukleusnya. Dengan butir kromatin yang mengumpul dan warnanya adalah ungu. Nah, ini pada darah unggas cirinya adalah dia ada inti. Unggas dan reptil dia memiliki inti pada bagian eritrosit. Oke, selanjutnya yaitu eosinofil unggas. Eosinofil unggas ini mempunyai ukuran yang sama dengan neutrofil, hanya saja bentuknya lebih bulat. Ya, bentuknya ini lebih bulat. Granula sitoplasmanya ini lebih eosinofilik. Eosinofilik itu berarti lebih ke arah kemerah-merahan. Ya, sifatnya asam makanya eosinofilik. Kalau basofilik itu warna kebiru-biruan. Nah, ini warna kemerah-merahan ya. Bisa dilihat di sini lebih granulnya ini lebih lengkap ya. Terus nukleus eosinofil berlobus dan berwarna lebih gelap dibandingkan dengan heterofil. Jadi mungkin nanti dari foto ini kalian jadikan latihan ya, dalam artian saling bertanya antar teman, saya punya foto ini, ayo coba ini. Nah, misal darah apa? Nah, seperti itu ya. Jadi belajar itu akan lebih menarik nantinya ketika terjadi diskusi antar bisa melalui teman dengan dosen dan lain sebagainya. Oke, baik, selanjutnya ada basofil. Nah, basofil unggas digambarkan karena basofil itu adalah warnanya lebih gelap ya, warna basah ya, mengandung granula metakromatik, bisa dilihat ada titik-titik hitam ya, ada granula-granula di dalamnya dan warnanya pun lebih gelap ya. Tidak berlobus, nukleusnya tidak berlobus, dia tidak memiliki lobus.
dan fungsi basofil pada unggas berperan dalam proses keradangan dan reaksi hipersensitivitas. Oke ya, basofil juga memproduksi histamin nantinya. Baik, selanjutnya adalah yang limfosit unggas yang nantinya. Nah, kebetulan di sini saya belum mendapatkan antara perbedaan limfosit T ya atau limfosit T, limfosit B dan sel plasma. Nah, ini belum, nanti coba saya browsing ketika nanti praktikum atau apa, nanti saya akan upload di aula ya. Limfosit unggas berbentuk bulat dengan inti yang besar, monosit unggas dari bulat sampai amuboid. Nah, yang bulat ini biasanya bersirkulasi, ini sudah keluar menuju ke jaringan yang mengalami keradangan. Dan perlu diketahui limfosit dan monosit ini imunitasnya yang paling terakhir. Monosit biasanya paling lambat, ya paling lambat dengan mekanismenya masing-masing. Tapi yang paling cepat kalau ditanya respon imunitas yang paling cepat itu pada sel leukosit ya jawabannya neutrofil ya. Tapi kalau yang paling lambat adalah monosit dan limfosit. Oke, baik. Saya sampaikan ya, semoga kita bisa seperti ini kembali ya. Offline. Ini harapan kami bukan istilahnya senang dengan kondisi daring seperti ini, tapi kita juga menginginkan kondisi normal seperti semula. Itu harapan kita ya. Mari kita dukung, dan selama kita menunggu proses untuk bisa menjadi luring, marilah kita bekerjasama dalam menyampaikan dalam pembelajaran ya, saling mengevaluasi dan saling memberikan kontribusi terhadap pembelajaran kita di era pandemi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada pertanyaan, monggo. Monggo kalau ada pertanyaan untuk pengambilan darah. Apakah pernah saudara mengambil darah dan mengalami kesulitan, atau bahkan mengambil darah nantinya darahnya tidak terambil sama sekali sampai pembuluh darahnya yang emboli dan lain sebagainya ya. Ataukah saudara memiliki pengalaman mengenai pengambilan darah pada hewan, katakan reptil apa dan lain sebagainya. Mungkin bisa nantinya di-sharing di sini. Monggo silakan dari rekan-rekan mahasiswa. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Mungkin saya kembalikan ke Dr. Reno. Baik, terima kasih Pak Faisal ya. Iya, dokter. Sangat bagus, lengkap ya. Dan sangat. Terima kasih dokter. Ya, saya kira adik-adik mahasiswa semuanya merasakan bahwa walaupun belum praktikum tapi bisa menggambarkan apa yang akan dikerjakan atau gambaran-gambaran yang akan dicapai kalau kita akan memeriksa parameter-parameter untuk infeksi ya. Nah, saya mendukung harapan dari Pak Faisal bahwa kalian bisa mencoba praktikum secara swadana ya, secara mandiri ya. Kalau yang di kota mungkin cari ayam sulit ya. Coba di pasar burung itu kan ada DOC itu ya. DOC itu bisa buat latihan bagaimana cara membuat mengambil darah ayam ya. Atau mungkin ada yang punya kelinci ya, ngambil darah kelinci dari apa? Bisa dari apa? Vena telinganya itu auricularis juga bisa ya. Jadi walaupun pandemi tapi kita jangan sebagai penghalang kita untuk bisa mengejar kompetensi yang harus kita dapatkan ya. Jadi nggak kalah pada saat kalau kita nanti offline ya. Saya kira waktunya sudah cukup panjang ya. Jadi tinggal kita aplikasi minggu depan ada praktikum infeksi ya. Walaupun itu blended, tapi saya harapkan kalian yang tidak praktikum itu bisa memperdalam dari membaca dari buku praktikum ya. Sekali lagi bahwa nilai praktikum ini
harus dikejar ya, harus bagus ya supaya nanti mendukung hasil akhir nilai saudara ya. Dan Anda mengerti kalau di lapangan bagaimana harus disuruh membuat serum, harus mengambil darah, dan pemeriksaan tuh tidak PP ya, tidak pahpoh gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi, silahkan. Kalau tidak ada, terima kasih perhatiannya ya. Saya harapkan tetap semangat ya, tetap semangat. Sampai ketemu Kamis depan di praktikum offline maupun blendednya ya. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga sehat semua. Amin, amin. Izin